warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita akan membahas bab 5 tentang kerangka teoritis dan variabel penelitian. Sebelumnya kita sudah membahas proses penelitian dan masalah-masalah penelitian ya. Di dalamnya juga diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian batasan masalah, hingga tujuan penelitian, hingga bagaimana merancang perumusan masalah yang ideal gitu. Nah, selanjutnya jika deskripsi itu yang pertemuan sebelumnya adalah bab 1, ini masuk ke bab 2 ya, tentang teori. Jadi teori itu adalah seperangkat pernyataan yang berhubungan atau yang menggambarkan suatu pemikiran sistematis terhadap fenomena melalui penentuan hubungan antar konsep. Gitu. Dalam karya ilmiah umumnya teori memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk memahami fenomena atau understanding gitu. Yang kedua, untuk meramalkan atau forecasting gitu. Oke, untuk lebih memahami kita jelaskan satu contoh ya. Misalkan teori permintaan menggambarkan hubungan di antara harga barang dengan permintaan konsumen. Harga barang akan mempengaruhi jumlah permintaan konsumen atas barang yang dimaksud. Gitu. Nah, terkait dengan tadi fungsi pertama untuk memahami fenomena, maka fenomena sosial yang dijelaskan adalah jumlah barang yang diminta konsumen akan sesuai dengan harga. Gitu. Sementara terkait fungsi untuk meramalkan atau memprediksi, maka dapat digambarkan jika harga barang semakin turun, maka diperkirakan permintaan akan semakin meningkat gitu. Diperkirakan gitu. Jadi tujuan penggunaan teori dalam penelitian itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk perumusan masalah, yang kedua penyusunan hipotesis, yang ketiga pembuatan kerangka kerja dalam rangka memperlancar penelitian gitu. Pada proposal atau laporan hasil penelitian yang dituliskan untuk tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal penelitian, seringkali ditemukan istilah landasan teori atau kajian pustaka seperti itu. Apakah yang dimaksud dengan landasan teori tersebut? Landasan teori adalah teori umum yang digunakan sebagai pijakan bagi seorang peneliti untuk mengungkapkan sesuatu yang ditemukan. Jadi ini pijakan atau dasar seorang peneliti untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Landasan teori ini yang kemudian menunjukkan relevansinya dengan tujuan penggunaan teori gitu. Teori ini yang selanjutnya akan menjadi bahan rujukan dalam merumuskan masalah, membuat kerangka konseptual atau kerangka penelitian atau kerangka pemikiran, dan menyusun desain penelitian yang ada di bab 3 gitu. Nah, berikut beberapa contoh landasan teori yang dapat digunakan dalam penelitian. Misalkan contoh teori permintaan dan penawaran.
Teori ini umumnya digunakan sebagai ilmu dasar dalam mata kuliah ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi. Teori permintaan menggambarkan hubungan antara permintaan konsumen atas suatu barang dengan harga barang yang dimaksud. Teori penawaran menggambarkan hubungan antara penawaran barang oleh penjual atau pemasok dengan harga yang dimaksud. Kemudian ada teori signal. Ini merupakan salah satu teori yang digunakan dalam manajemen keuangan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku investor dalam berinvestasi akan dipengaruhi oleh tanda-tanda atau indikator yang ditunjukkan oleh objek yang menjadi sasaran investasi. Beberapa tanda yang mempengaruhi minat investor berinvestasi seperti kesehatan keuangan objek yang menjadi sasaran investasi tersebut, kemudian tingkat profitabilitasnya, tingkat produktivitasnya, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk investasi. Kemudian teori keagenan. Teori ini menggambarkan perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer sebagai pengelola. Umumnya pemilik perusahaan memiliki orientasi mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya, sementara manajer atau pengelola perusahaan berkecenderungan menginginkan gaji yang setinggi-tingginya, sehingga terdapat perbedaan kepentingan yang bisa menimbulkan friksi. Oleh karenanya, teori ini umumnya digunakan dalam penelitian manajemen keuangan. Kemudian ada teori daya saing oleh Michael Porter. Ini biasanya digunakan untuk penelitian kualitatif pada manajemen pemasaran atau manajemen strategis. Teori ini dikembangkan oleh Michael Porter terkait daya saing nasional yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparatif tidaklah cukup. Daya saing suatu negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan meningkatkan kemampuannya. 4 determinal untuk daya saing. Menurut Porter tadi ya, yang pertama kondisi faktor, kondisi permintaan, industri pendukung, dan yang berelasi, kemudian serta strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Itu teori daya saing. Kalau teori perilaku, nah ini sering banget dipakai oleh mahasiswa dalam bidang ilmu ekonomi ya. Teori perilaku umumnya digunakan dalam penelitian manajemen pemasaran, seperti mengkaji perilaku konsumen atau penelitian bidang manajemen SDM, terus seperti mengkaji perilaku organisasi gitu. Teori perilaku konsumen mempelajari perilaku konsumen sebelum membeli, saat proses membeli, dan setelah membeli. Sedangkan teori perilaku organisasi fokus pada perilaku individu dalam organisasi, misalkan terkait produktivitas, absensi, rotasi kerja, kepuasan kerja. Nah, itu contoh teori perilaku. Kemudian teori Porter 5 Force. Teori ini digunakan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Teori ini memetakan posisi perusahaan dengan 5 faktor yang menjadi kekuatan utama dalam lingkungan industrinya. Mulai dari persaingan kompetitif, kekuatan pemasok, kekuatan pelanggan, ancaman produk pengganti, dan ancaman dari pendatang baru. Kemudian ada teori kelembagaan. Teori ini digunakan dalam penelitian dengan paradigma kualitatif. Teori ini biasanya digunakan dalam rangka pemodelan dan penyusunan kebijakan yang akan diberikan ke lembaga pemerintahan atau pembuat kebijakan. Nah, contoh terakhir teori kinerja. Teori kinerja karyawan merupakan salah satu teori yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan manajemen SDM. Teori ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, selanjutnya ini beberapa contoh landasan teori untuk penelitian ekonomi syariah. Yang pertama, teori yang bersumber pada Al-Quran, hadis, ijtihad, dan fatwa.
Misalkan topik yang berkaitan dengan perbankan syariah, teorinya bersumber dari surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278 yang intinya menyatakan larangan terhadap riba. Yang kedua ada teori pencampuran. Misalnya digunakan sebagai dasar dalam skema investasi atau skema pembiayaan dengan konsep mudharabah. Kemudian selanjutnya teori pertukaran. Dalam teori pertukaran bisa menjembatani 3 model pertukaran, misalnya uang dengan uang, barang dengan uang, atau barang dengan barang. Misalkan itu ya, ain bi ain bidain, dain bidain gitu ya. Nah, teori ini dapat digunakan sebagai dasar dalam skema pembiayaan dengan konsep murabahah pada bisnis perbankan syariah. Dalam penelitian ekonomi syariah, teori yang sifatnya umum juga bisa digunakan, misalkan teori perilaku konsumen, teori signal, teori kinerja tadi itu juga bisa dilakukan untuk penelitian ekonomi syariah, tapi objeknya nanti di lembaga keuangan syariah seperti itu. Contoh teori untuk perumusan masalah. Nih, contohnya penggunaan teori campuran ya. Contoh mudharabah. Bank syariah harus menerapkan konsep mudharabah dalam bertransaksi. Namun apakah konsep mudharabah telah konsisten diterapkan dalam transaksi sehari-hari? Tanya berikutnya, apakah penerapannya sesuai dengan kaidah fikih? Kalau sekiranya terdapat situasi yang mana mudharabah tidak diterapkan atau diterapkan tapi tidak konsisten atau tidak diterapkan sesuai kaidah fikih. Maka ini akan menjadi sebuah masalah yang menjadi topik penelitian yang menarik. Contoh kedua, konsep dalam bertransaksi syariah harus memenuhi teori muamalah atau kaidah syariah sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadis, yang mana salah satunya bebas riba. Apabila bisnis berdasarkan konsep syariah, misalkan hotel syariah, pariwisata syariah, emiten syariah, dan lain-lain, terdapat penggunaan dana yang mengandung riba dari lembaga keuangan komersil, maka bisnis ini termasuk bisnis yang tidak benar-benar menjalankan prinsip syariah. Ini adalah masalah yang seharusnya ditelusuri oleh seorang peneliti. Nah, itu contoh-contohnya. Selanjutnya kita masuk ke kerangka teoritis atau kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Kerangka teoritis adalah model konseptual yang berkaitan dengan cara seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis atas beberapa faktor yang dianggap penting untuk suatu masalah. Sebagai contoh, penelitian perbankan syariah yang mengidentifikasi masalah bahwa target pengembang pasar perbankan syariah di Indonesia tidak tercapai. Dalam kasus ini, peneliti ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pangsa pasar. Selanjutnya, setelah penelitian dilakukan akan diperoleh hubungan di antara beberapa faktor, misalkan dukungan regulasi, iklim kompetisi, minat masyarakat, dan kepatuhan syariah terhadap pertumbuhan pangsa pasar yang kemudian dimodelkan menjadi kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Jadi kerangka konseptual atau kerangka pemikiran itu berasal dari konsep ilmu atau teori yang digunakan untuk landasan suatu penelitian ilmiah yang berawal dari tinjauan pustaka ya. Teori diambil dari berbagai buku yang relevan dengan penelitian.
Jadi kerangka konseptual itu adalah ringkasan dari tinjauan pustaka yang dapat menghubungkan dengan garis yang sesuai dengan variabel yang diteliti. Nah, ini contoh-contoh dari kerangka konseptual atau kerangka pemikiran. Ini contoh penelitian yang sederhana, yaitu pengaruh X terhadap Y gitu. Kalau ini pengaruh X1, X2 terhadap Y. Ini pengaruh X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y gitu. Ini kualitatif, mudah cara membuat kerangka pemikirannya, yaitu sesuai variabelnya saja. Tapi kalau kerangka pemikiran untuk penelitian kualitatif itu sangat beragam, sesuai dengan masalahnya, teori yang dia gunakan, kemudian teknik analisis datanya gitu. Terus masalah yang sudah dirumuskan apa aja gitu. Oke, selanjutnya kita harus paham jenis-jenis variabel dalam penelitian. Yang sebelumnya ini kita pelajari itu adalah tadi X1, X2, Y itu adalah variabel dalam penelitian. Ini dia jenis-jenis variabel dalam penelitian. Yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable. Variabel yang dapat mempengaruhi perubahan pada variabel lainnya. Dan kata lain, jika terjadi perubahan pada suatu variabel, perubahan tersebut disebabkan oleh variabel bebas ini. Misalkan tadi contohnya adalah contoh variabel yang di halaman sebelumnya itu tentang pengaruh X1 terhadap Y, X terhadap Y gitu ya. Tadi itu contohnya pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian. Berarti pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan. Berarti yang mempengaruhi itu adalah labelisasi halal. Berarti variabel bebasnya atau independennya adalah labelisasi halal. Yang dipengaruhi itu adalah keputusan pembelian. Berarti itu adalah variabel terikat atau dependent. Dia adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya dianggap sebagai akibat dari kehadiran variabel bebas atau independen. Ya, contohnya keputusan pembelian ya. Nah, yang ketiga adalah ada yang namanya variabel moderator. Ini merupakan variabel bebas kedua. Artinya variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat gitu. Tapi dia fungsinya memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas. Ini dia. Jadi tengah-tengah dia memoderasi gitu. Misalkan kualitas pelayanan, pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Kemudian dimoderasi oleh faktor demografik gitu. Kemudian ada lagi yang keempat namanya variabel antara atau intervening variable. Itu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat sehingga menjadi hubungan yang tidak langsung serta tidak dapat diukur dan diamati. Nah, ini dia nih ya contohnya ya. Apakah kualitas pelayanan mempengaruhi loyalitas konsumen gitu. Nah, ini misalkan sering terjadi perbedaan hasil antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Ternyata ada di tengah-tengahnya nih variabel antara atau intervening. Dia menjadi hubungan yang tidak langsung serta tidak dapat diukur dan diamati gitu ya. Jadi dia merupakan dia terdapat di antara variabel X terhadap Y gitu. Jadi sebelum ke sini kualitas pelayanannya ini mempengaruhi kepuasan konsumen dulu gitu. Baru
setelah adanya kepuasan konsumen baru terbentuk loyalitas konsumen. Jadi sebenarnya ini hubungannya tidak langsung gitu, karena dipengaruhi di tengah-tengah itu sebenarnya ada variabel antaranya, yaitu kepuasan konsumen dulu gitu. Baru setelah itu setelah puas baru loyalitas kayak gitu. Nah, demikianlah materi bab 5 kita. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Seperti biasa, ada kuis. Kali ini 5 soal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teori? Yang kedua, sebutkan contoh landasan teori yang bisa digunakan dalam penelitian ekonomi Islam. Yang ketiga, jelaskan pengertian kerangka teoritis atau kerangka pemikiran. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan variabel penelitian. Yang kelima, buatlah satu contoh kerangka pemikiran atas suatu penelitian dan jelaskan. Ini boleh cari dari jurnal-jurnal atau skripsi di internet. Baik, demikianlah pertemuan 5 ini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.